Shalom, selamat pagi. Boker Tov. Kita membahas kitab Torah yang ke-10. Kita masih di Kejadian 1 ayat 1. Kali ini kita akan membahas kata dalam urutan yang ke-7. Dalam Kejadian 1 ayat 1 yaitu kata Ibrani Eretz. Kita baca sekali lagi ayatnya. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and the earth. Eretz adalah nomina yang berarti bumi, daratan. Kata ini digunakan 2.500 kali dalam Tanakh Ibrani. Jika menggunakan kata sandang he atau konjungsi vav atau preposisi lamet, maka kata eretz berubah menjadi aretz. Menurut kajian linguistik identik, kata Ibrani eretz menjadi origin bagi kata dalam bahasa Inggris earth. Perhatikan perubahan eretz menjadi earth. Kata Ibrani earth menunjukkan kepada seluruh bumi di bawah kekuasaan Allah. Vayefarehu vayomar Baruk Avram le'el Elyon, kone shamayim varetz. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, Eretz. Vayefarehu, vayomar, Baruch Avram le'el Elyon, kone shamayim va'aretz. Meskipun kata Eretz ini dapat berarti seluruh bumi, kata ini biasanya digunakan dalam konteks tanah atau wilayah. Dan karena alasan ini, maka dalam terjemahan mekanis, saya menerjemahkan kata ini sebagai tanah, land. Dan Alkitab berbahasa Inggris, King James, dia telah menerjemahkan kata Eretz ini sebagai land, tanah, sebanyak 1543 kali. Dan terjemahan earth atau bumi, 712 kali. Terjemahan country atau negara, 140 kali. Terjemahan ground atau tanah 98 kali. Terjemahan world atau dunia 4 kali. Terjemahan menjadi way, jalan 3 kali. Terjemahan eretz menjadi common atau umum 1 kali. Dan terjemahan eretz menjadi field atau ladang 1 kali. Dan bahkan kata eretz ini juga dapat berarti nation atau bangsa-bangsa. Kata Ibrani Eretz berasal dari kata rats yang berarti bagian-bagian, seperti pada pecahan tembikar yang umumnya digunakan untuk menulis pesan. Pada gambar ini terdapat tembikar yang retak dan penyatuannya kembali dari pecahan-pecahannya itu. Demikianlah bumi terdiri dari bagian-bagian dan pecahan-pecahannya yang dipersatukan dalam globe bumi. Orang Israel dalam Torah diajarkan bahwa tanpa orang lain, ia hanya bagian yang tidak lengkap untuk dunia ini. Maka mereka harus bersatu dan berhubungan dengan manusia yang lainnya. Ada ketentuan pemberian persembahan yang wajib untuk setiap orang, yaitu setengah shikal dalam Keluaran 30 ayat 11 sampai 15. Dan persembahan ini nggak peduli apapun status sosialnya, kaya atau miskin sama-sama memberikan persembahan setengah shikal. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Disinilah Tuhan memberikan pengajaran kepada bangsa Israel bahwa setiap orang dari mereka hanyalah separuh orang tanpa adanya orang lain. Dan dari situlah Tuhan menentukan suatu bentuk persembahan setengah shikal untuk kita pahami dari hari ke hari, tahun ke tahun, bahwa setiap orang akan membutuhkan orang lain di bumi, di Eretz ini. Dan saya pernah membahas kajian filosofis setengah shikal ini dalam pengajaran separuh jiwa. We are just a half without another. Bumi, Eretz, diciptakan oleh Allah. Bumi, tanah sering digunakan sebagai simbol atau representasi berkat, kelimpahan, dan kebaikan Allah. Dalam panduan komprehensif ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut makna rohani bumi dalam kitab suci dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita saat ini. Yang pertama, tanah Eretz sebagai janji dari Allah.
Tanah yang dijanjikan kepada Abraham pada Kejadian 12 ayat 7 merupakan elemen penting dari narasi kitab suci. Janji ini merupakan fondasi yang menjadi dasar perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Di seluruh perjanjian lama, kita melihat janji ini diulang berkali-kali, yang menekankan bahwa tanah merupakan anugerah dari Allah kepada umat pilihannya. Kita baca Kejadian 12 ayat 3. Vayera Adonai el Avram, vayomer lezar acha, eten et haaretz hazot, vayuven sham mishbeach ladonai, hanireh elaf. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Yang kedua, Eretz sebagai simbol kelimpahan. Tanah dalam Alkitab sering digambarkan sebagai sumber kelimpahan yang melambangkan persediaan Allah kepada umatnya. Dalam Ulangan 8 ayat 7-10, Musa mengingatkan orang Israel bahwa bukan kekuatan atau kebijaksanaan mereka sendiri yang membawa mereka ke tanah perjanjian, melainkan tangan Allah yang bekerja. Kita baca Ulangan 8 ayat 7-10. Ki Adonai Eloheicha mevi'acha et eretz tova, eretz nachalei, mayim ayanot, utemohot, yotsim, babik'ah, ufahar. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat 8, Eretz kita useora vegeven uteena verimon eretz zetsemen udevash. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Eretz asher lo vemishkenut tochal ba lechem. Lo teksar koba eretz asher afaneiha varzel umeharareha taksof nechoshet. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ayat 10, Ve'achalta, ve'safata, ufirakta, et Adonai Eloheicha al haaretz hatova asher natanlah. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Yang ketiga, tanah Eretz sebagai bukti kesetiaan Tuhan. Ulangan 8 ayat 7-10 yang tadi sudah kita baca, dan bahwa kisah-kisah kehidupan bangsa Israel dalam Exodus adalah pengingat yang kuat akan kesetiaan Tuhan yang membebaskan umatnya dari perbudakan dan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Tanah yang melambangkan bukan hanya janji Tuhan, tetapi juga pemeliharaannya yang terus-menerus bagi mereka yang mengikutinya. Yang keempat, tanah Eretz sebagai sumber penyembuhan dan pemulihan. Di seluruh perjanjian lama, tanah sering digambarkan sebagai sumber penyembuhan dan pemulihan bagi umat Allah di langit baru dan bumi yang baru, di dalam satuan waktu kekekalan. Dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 25-26, sang nabi menubuatkan suatu masa ketika tanah yang sudah dikutuk Allah pada Kejadian 3 ayat 17-19 akan dipulihkan dan membawa kedamaian bagi penduduknya. Kita baca Yehezkiel 34 ayat 25-26. Vecharati lahem berit shalom vehishbati chayara'ah min haaretz veyashvu bamidbar lafetach veyashnu ba'iyarim. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu.
sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tenteram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Ayat 26. Venatati otam usefifot gifati berakah vehoradeti hageshem beito gishme verakah yihyu. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Demikianlah kita sudah pelajari bersama kata ketujuh dalam Kejadian 1 ayat 1, Eretz dalam artian bumi atau tanah atau wilayah dalam artiannya yang luas itu. Dan secara rohani, Eretz di dalam kitab Torah memiliki banyak segi yang melambangkan pemeliharaan, kesetiaan, dan janji Allah kepada umatnya. Saat kita menelaah tema-tema yang berkenaan dengan kata Eretz, ini akan menjadi jelas bahwa memahami makna Eretz, tanah, dapat membantu kita untuk lebih menghargai kedalaman hubungan kita dengan Allah dan mengembangkan kehidupan rohani yang lebih berlimpah. Dengan mengeksplorasi berbagai cara Eretz, bumi atau tanah, yang digunakan sebagai simbol dalam kitab Torah, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga. Sebagaimana kita dapat bertumbuh secara rohani dan mempertahankan hubungan yang erat dengan Allah, Sang Raja Semesta. Kiranya bahasan ini menginspirasi Anda untuk mempelajari lebih dalam ajaran kitab suci Torah dan menemukan cara-cara baru untuk mengalami kasih dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruah Kodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. We